rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Al-hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarif bisairil asma'i was sifati. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita didudukkan dalam satu majelis dalam rangka bersilaturahim, dan tentu dengan hajat yang utama yaitu mendoakan orang tua kita seluruhnya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, digugurkan dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dan yang lebih penting adalah semudah-mudahan Allah dudukkan para orang tua kita seluruhnya itu di kedudukan hakikat dan makrifat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula berkah kita membaca Yasin Fadilah ini, seluruh hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia kita dan wabil khusus adalah hajat akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan memang malam minggu ini adalah ada memang kegiatan kami di majelis ini dua minggu sekali Bapak Ibu, dan kebetulan malam minggu ini pas menuju hari orang tua kami. Jadi sekaligus kita baca Yasin dan kajian mungkin 10 atau 15 menit, baru nanti kita makan bersama. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati, kata Allah. Jadi ibarat kata Allah ingin mengatakan kepada kita, kau nanti mati, kata Allah. Itu kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu di ayat lain Allah mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, kau jangan mati dulu sebelum kau muslimun. Jadi setelah Allah mengatakan kepada kita setiap yang bernyawa itu pasti nanti mati, berarti semua kita ini pasti mati Bapak Ibu. Lalu kemudian Allah mengatakan di ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuman Bapak Ibu, minta maaf betul saya Bapak Ibu, banyak orang yang tidak peduli dengan ayat ini. Kenapa? Karena ketika dia baca terjemahnya, kau jangan mati dulu terkecuali kau dalam beragama Islam, itu terjemahnya. Padahal Bapak Ibu, makna ayat tersebut wala tamutunna illa wa antum muslimun itu, kau jangan mati dulu kata Allah sebelum kau berserah diri kepadaku. Karena muslimun itu artinya berserah diri. Setelah orang berserah diri, maka barulah orang itu selamat. Maka para ulama tasawuf mengambil, kau jangan mati dulu sebelum kau selamat. Lalu di ayat yang lain Allah katakan, wa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi kalau tadi Allah katakan kau jangan mati dulu kata Allah sebelum kau selamat, lalu di ayat lain Allah katakan kalau seandainya kau nanti mati di dunia ini belum selamat, di akhirat kau akan tidak selamat dan kau akan tersesat dari jalan kebenaran. Ini ayat Al-Quran Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, para ulama itu memberikan jalan kepada kita supaya kita ini selamat dunia akhirat. Apa yang para ulama itu berikan? Karena tadi Allah katakan tiap-tiap yang bernyawa ini pasti mati. Nanti Bapak Ibu, waktu kita mati itu yang kembali ke Allah itu jasad atau ruh? Bapak Ibu bisa jawab. Yang kembali kepada Allah itu ruh kita. Jasad kita itu dibuang orang Bapak Ibu.
Di mana orang buang? Itu di liang lahat. Tapi orang buangnya itu pakai adab, dimandikan dulu, setelah itu dikapani, bawa ke masjid, sholatkan, bawa ke liang lahat. Orang jejak-jejak mayat kita tersebut, orang jejak-jejak, orang masukkan jasad kita itu ke dalam tanah. Artinya jasad itu dibuang orang. Tak ada orang saking cintanya dengan jasad tersebut dia biarkan dalam rumahnya berhari-hari, tak ada. Orang ingin cepat karena memang dianjurkan dalam agama kita disegerakan. Maka yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu saya sering menyebutkan dalam majlis kami ini, yaitu kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang kembali kepada Allah itu ruh, bukan jasad. Coba Bapak Ibu rasakan, kita selama ini lebih banyak ngurusi jasad atau ngurusi ruh? Coba lihat, tak usah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, hari ini saja, dari pagi tadi sampai malam hari ini, kita lebih banyak ngurusi jasad atau ngurusi ruh? Makan pagi tadi 10 suap, tengah hari 10 suap, malam nantinya sebentar lagi 10 suap lebih lagi kita makan nih. Makan buah-buahan, minum segala macam. Itu untuk mengenyangkan jasad. Mengenyangkan ruhnya mana? Belum lagi nanti tadi bercengkrama, jalan-jalan dan sebagainya. Itu juga memberikan kesenangan kepada jasad, memberikan kesenangan kepada ruhnya. Maka itu kita ukur setelah kita tahu bahwa yang kembali kepada Allah itu ruh kita, berarti yang harus kita lebih pentingkan, yang harus kita urusi itu adalah ruh kita, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, para ulama itu memberikan jalan kepada kita supaya kita itu selamat. Maka wajib seluruh ibadah kita itu wajib sampai di kedudukan ruh. Ingat Bapak Ibu, syahadat wajib sampai di kedudukan ruh. Sholat, wudhu itu, air wudhu tersebut wajib sampai menyentuh ruh, bukan sekedar menyentuh jasad. Sholat kita wajib di kedudukan ruh. Puasa kita wajib sampai di kedudukan ruh. Zakat kita wajib sampai di kedudukan ruh. Dan haji itu pun wajib sampai di kedudukan ruh. Maka Bapak Ibu, ketika orang sudah sampai ibadahnya itu di kedudukan ruh, maka nanti dia akan Allah dudukkan di kedudukan hakikat dan ma'rifat, Bapak Ibu. Di kedudukan hakikat ma'rifat inilah baru kita selamat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam kitab-kitab disebutkan, orang Bapak Ibu kalau seandainya dia meninggal mati, itu tidak penting matinya nanti seperti apa, mau dia dilanggar orang, mau dia dibunuh orang, itu tidak penting. Karena sahabat Nabi juga banyak dibunuh orang. Tapi Bapak Ibu, mati itu yang penting harus kita jaganya di kedudukan apa. Ada orang mati di kedudukan syariat, ada orang mati di kedudukan taurikat, ada orang mati di kedudukan hakikat, dan ada juga orang mati di kedudukan ma'rifat, Bapak Ibu. Mana yang beruntung? Yang beruntung itu yang di atas dua, Bapak Ibu. Orang yang mati itu di kedudukan hakikat dan ma'rifat. Dalam kitab disebutkan Bapak Ibu, ini ringkasnya saja Bapak Ibu. Orang yang mati di kedudukan syariat itu jasadnya masuk dalam tanah itu hancur, dimakan belatung. Orang yang sekedar bersyariat mati di kedudukan syariat. Dan kita banyak lihat orang membongkar kuburannya itu habis, tak ada lagi, tinggal tulangnya saja lagi. Orang yang mati di kedudukan torikat, jasadnya itu kering, tulang belulang itu dibungkus dengan kulitnya yang kering tersebut. Ini orang yang duduk di torikat setengah jalan untuk sampai di hakikat. Tapi ada orang yang beruntung Bapak Ibu, orang yang mati di kedudukan hakikat. Apa tandanya orang mati di kedudukan hakikat? Jasadnya itu tidak hancur. Pak Sabri, betul tidak Pak Sabri, guru saya Bapak Ibu, 13 tahun dikuburkan orang di Tembilahan, itu daerahnya laut Pak, dikuburkan di pinggir sungai, 13 tahun dikuburkan, itu runtuh tanahnya, dipanggil keluarganya, waktu dibongkar itu 13 tahun tidak hancur Pak, sama seperti 13 tahun yang lalu.
kulitnya masih bersih seperti dulu, rambutnya sama, bahkan seperti masih ada darah dalam kulitnya, padahal 13 tahun dikuburkan dalam tanah. Hebatnya Bapak Ibu, kuburan yang orang-orang yang dikuburkan di samping dia, di dalamnya hancur, tapi keranda mayat papan tersebut tidak hancur. Saking luar biasanya Allah ingin menunjukkan bahwa orang ini duduknya di makam hakikat, ma'rifat. Tidak hancur Bapak Ibu. Orang yang dikuburkan di samping dia 13 tahun papannya itu tidak hancur, tapi yang dalam hancur. Mereka duduknya di hakikat dan ma'rifat. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang lebih beruntung. Siapa dia? Orang yang matinya itu di kedudukan ma'rifat. Bagaimana keadaan orang yang matinya di kedudukan ma'rifat? Jasadnya itu waktu dimasukkan ke liang lahat, Bapak Ibu, dimasukkan, ketika dilihat jasadnya itu sudah tak ada, hilang. Oh, Pak Sabri, ada tidak orang begitu? Kita tidak pernah dengar, tidak pernah cari. Tapi kalau kita ngaji tasawuf Bapak Ibu, kita biasanya terbuka. Ternyata banyak orang yang ketika dia meninggal, waktu dimasukkan ke liang lahat, dalam liang lahat itu sudah tidak ada lagi jasadnya, Bang. Ada Bapak Ibu, pengarang kitab namanya Hambulung Bapak Ibu. Waktu dimasukkan ke liang lahat, jasadnya itu hilang. Allah angkat jasadnya tersebut, Allah letakkan di tempat yang mulia. Wallahu alam di tempat yang mana. Tapi orang seperti ini pasti dia itu benar-benar berma'rifat. Ini orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Jasadnya tidak hancur atau jasadnya itu hilang di dalam liang lahatnya tersebut. Ini menunjukkan dia itu duduk di kedudukan hakikat ma'rifat. Diri kita ini mesti kita ukur. Nanti kita mau meninggal itu mau duduk di syariatkah, di torikatkah, di hakikatkah atau ma'rifat? Maka itu kalau mau nanti dapat kemuliaan seperti ini, wajib Bapak Ibu kita mati itu sebelumnya sudah siapkan diri kita ini duduk di hakikat dan ma'rifat. Tapi Bapak Ibu, mati orang duduk di hakikat ma'rifat ini tidak mudah. Saya sering sebutkan di majelis kami ini Bapak Ibu, ngajinya sampai jam 1 malam, ngajinya sampai jam 2 malam. Kalau di masjid maghrib sampai isya udah banyak yang narik nguapnya mungkin sudah 20 kali. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, orang yang duduk di sini jam 1 jam 2 baru balik untuk ngaji supaya Allah dudukkan kita di kedudukan hakikat ma'rifat. Sebab ada tandanya orang itu sudah betul-betul duduk di hakikat ma'rifat, tapi tidak mungkin kita jelaskan panjang lebar pada hari ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu, supaya kita duduk di hakikat dan ma'rifat itu wajib ibadah kita itu sampai di kedudukan ruh. Kenapa? Karena yang balik ke Allah itu ruh kita, bukan jasad kita. Berarti syahadat kita itu harus sampai di kedudukan ruh. Sholat kita itu sampai di kedudukan ruh. Puasa, zakat, haji kita itu sampai di kedudukan ruh. Kenapa? Karena yang akan balik kepada Allah itu adalah ruh kita. Tapi untuk ngaji itu Bapak Ibu 3 tahun. Di majelis kita ini satu kitab ini bisa selesai 3 tahun. Itu dari ba'da isya sampai jam 1 malam. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu kita berikhtiar bersama-sama untuk menyempurnakan ibadah kita tersebut. Mudah-mudahan Allah dudukkan semua kita ini, keluarga kita, masyarakat kita ini di kedudukan yang mulia, yaitu kedudukan ruh, yaitu kedudukan hakikat dan ma'rifat. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekedar untuk apa saja ini Bapak Ibu, mengisi kegiatan kita malam hari ini, yaitu menuju hari orang tua kami. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.